Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi sama Nunutrip. Video ini adalah kelanjutan dari perjalanan Nunutrip naik bis Haryanto rute Bojonegoro Bandung via Bangilan. Buat yang belum nonton nih video part satunya, linknya udah ada di kolom deskripsi. Sok atuh ditonton dulu biar lebih seru ngikutin perjalanan Nunutrip. Dari Bojonegoro menuju jalur Pantura, tepatnya di daerah Lasem, Kabupaten Rembang, jalurnya cukup unik dan seru. Melintasi hutan-hutan, perkampungan warga, ya berasa belusukan aja gitu. Apalagi di titik-titik tertentu itu medan jalannya bergelombang, jadi ya berasa kayak naik kapal kena ombak gitu. Setelah mengarungi perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya tibalah kita di jalur Pantura. Dan saatnya kita lanjut perjalanan menuju ke kota Bandung. Lumayan ya, kurang lebih 2,5 jam perjalanan dari Bojonegoro menuju Pantura lewat jalur Jatirogo ya teman-teman. Jadi ngelewatin Bangilan, Jatirogo, terus kemudian apa ya, itulah saya agak lupa sih dengan daftar kecamatannya. Wih, Sari Indah, barusan papasan sama Sari Indah, Jakarta, Surabaya, jam segini baru nyampe Pati. Ya berangkat dari Jakarta kemarin malam tuh. Gokil. Baru tiba di terminal Rembang teman-teman. Nah, di sini cukup banyak juga yang naik ya. Ternyata penumpang menuju Bandung lumayan menjanjikan juga ya teman-teman. Jadi di sini kita barengan sama PO Sahala. Taruh depan. Apa aku medun lah, aku nanya lho. Aku medun kayaknya. Yo, kulit ayo. Begitu masuk wilayah Kabupaten Pati, bis tiba-tiba menepi ke kanan. Diri ini pun bertanya-tanya, kira-kira kenapa ya? Apa karena ada perbaikan jalan yang sampai bikin macet panjang gitu? Terus akhirnya blong kanan gitu kan? Tapi kalau diperhatiin jalanannya lancar-lancar aja tuh. Kenapa ya?
Setelah cari-cari info, ternyata berhenti ini tuh di sebuah agen di daerah Batangan, Kabupaten Pati. Kebetulan posisi agennya tuh ada di sisi kanan, jadi weh menepinya tuh ke kanan gitu. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Pati nih. Tiba-tiba bis menepi ya ke kanan barengan sama bis Haryanto yang lain. Ada 2 unit di depan sama yang ini teman-teman. Nah, sambil nunggu ini saya beli jajan arem-arem sama tahu. Segini 6.000 teman-teman. Biasanya 5.000-an sih, tapi ini 6.000. Ya udah, ini kita makan ini aja biar nggak lapar banget. Makanya masih jauh soalnya. Oke teman-teman, baru tahu ini arem-aremnya ternyata dari mie loh. Biasanya kan nasi beras gitu ya, tapi ini terbuat dari mie. Gokil. BTW ini arem-aremnya segini, harganya 6.000 ya. 6.000 dapat 2 arem-arem sama si tahu ini. Bagaimana nih menurut kalian? Mahal atau worth it atau emang segini harganya? Komen di bawah ya. Sumpah baru tahu nih arem-arem dari mie. By the way, berhentinya tadi tuh cukup lama ya, sampai-sampai saya tuh sempetin buat jajan dulu. Hehehe. Kaget juga sih, jajanan segitu harganya 6.000 rupiah, mana cuma dapat 2 item lagi. Dan arem-aremnya tuh ternyata terbuat dari mie gitu. Ini sih termasuk penistaan terhadap arem-arem gak sih? Coba dong komen di bawah para pecinta arem-arem. Dan sekarang kita sudah sampai di Terminal Juwana Kabupaten Pati. Seperti yang kita tahu, bis-bis Muria Raya termasuk PO Haryanto ini masih menerapkan sistem transit. Artinya penumpang dinaikkan bis rute lainnya untuk nantinya berpindah ke bis yang seharusnya di terminal tertentu. Contohnya di Terminal Rembang tadi dan di Terminal Juwana ini. Sistem ini tentunya bertujuan untuk efisiensi. Karena mungkin bis yang seharusnya dinaiki penumpang dari suatu daerah itu nggak ngelewatin daerah tersebut gitu. Jadi diikutkan bis lain. Dalam hal ini masih satu PO yang sama ya. Itu sampai ke titik dimana bisa transit atau berpindah ke bis yang seharusnya. Misal nih ada penumpang naik dari Jepara mau ke Bandung. Bisnya kan nggak lewat Jepara. Nah, jadi diikutkan bis lain dari Jepara menuju Kudus. Nah, nantinya di Kudus itu pindah ke bis yang menuju Bandung. Tentunya seperti ini ada koordinasi yang presisi ya antar sesama kru dan juga agen bis buat menghindari kesalahpahaman yang berujung penelantaran penumpang. Terus coba biar bos. Rone singakkan ya. Ya. Udah sampai di Pati. Monggo. Ini ternyata ada penumpang yang oper ke Sari Mustika. Ini kebetulan di depan adalah garasi PO Sari Mustika. Ini bis tujuan Sumatera ya teman-teman. Lampung, Palembang, Jambi.
Oke, kita sudah sampai di Terminal Pati. Di sini juga merupakan titik transit penumpang bis Haryanto. Biasanya sih penumpang bakal dikasih tahu tuh, kalau misalkan naiknya itu HM berapa dan bakal dipanggil sama kru buat pindah bis gitu. Sekilas emang agak merepotkan ya, cuman buat orang yang memang butuh, hal ini tuh sangat membantu gitu. Apalagi di awal udah diinfokan bakal ditransit bis HM nomor sekian gitu kan. Jadinya win-win solution juga, asalkan ada kejelasan dan transparansi dalam berkomunikasi. Loh, posisi. Mecah iki aku wis ning terminal. Nah, ya. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di Terminal Pati. Nah, di sini bisnya ngetem dulu ya, teman-teman. Beberapa penumpang dari Bojonegoro dan sekitarnya dilangsir di sini untuk berpindah ke bis yang seharusnya ya, teman-teman. Ada yang menuju ke Jakarta, ke berbagai wilayah di Jabodetabek gitu ya. Nah, ini udah pada turun nih mereka yang transit ini. Di sebelah ada HR123. Julukannya apa ya itu tulisannya? Jelas. Nah, ini. Wah, ada paket tuh. Mantap tuh paketnya. Paket apa Mas iki? Jambu. Oh iya, jambu. Oke, friends semuanya, kurang lebih seperti ini suasana di Terminal Pati ya teman-teman. Kalau sore gini rame banget. Banyak sekali bis-bis yang standby ya. Di sebelah sana ada Berlian Jaya. Terus ada yang baru datang itu Agramas. Ada Shantika. Shantika apa salah ya itu. Terus BJU. Ada Berlian Jaya lagi, Garuda Mas. Terus ini ada Barsolid Dream Coach. Dan di sebelah sini ada golongan Haryanto, ada 3 unit Haryantonya. Mantap, ini terminal kebanggaannya Mas Givari Aliza ini. Rame banget kalau sore gini. Wah, ini Garuda Mas sudah ikutan mundur nih. Berangkat. Nih, sambil nunggu berangkat kita minum jamu dulu nih teman-teman. Mantap, jamu telur bebek nih. Ada yang unik nih di Terminal Pati. Saya melihat ada penjual jamu yang salah satu produknya adalah telur bebek mentah, diambil kuningnya aja, kemudian dicampur sama jeruk dan madu. Kayaknya sih emang bisa buat menambah stamina ya. Cuman kadang saya tuh penasaran gitu, telur mentah rasanya gimana ya? Apa nggak amis? Berlian Jaya, berangkat duluan nih. C03 tadi kodenya. Disusul di belakangnya Agramas BM084. Terus ada lagi yang baru datang nih, Haryanto dari Bojonegoro juga nih. Berapa tadi tulisannya? Nah, ini kita beli jamu dulu ya teman-teman biar lebih fresh.
Ini kebetulan pesan jamu beras kencur nih teman-teman. Mantap. Yuk. Berlian Jaya BC02 single glass. Mantap nih. Cetus 5 single glass. Berangkat duluan. Wah, ada Haryanto medium. Ini langsiran nih kayaknya nih. Mantap. OF 917 langsiran nih. Oke, friends, semuanya udah beli jamu tadi sama beli cemilan nih, kerupuk sama apa namanya, peyek. Ini harganya 3.000-an, jadi totalnya tadi 9.000. Kerupuknya 3.000, peyeknya 3.000, jamunya juga 3.000. Sip. Bu matur suwun nggih. Sun. Yuk kita balik ke bis. Barusan lihat bis kirain MPM, ternyata Handoyo. Livery belakangnya mirip banget sama MPM soalnya. MPM yang itu ke Sumatera Barat. Ini Honda jurusan mana ya dia? Yang tahu komentar di bawah dong. Handoyo. Atau jangan-jangan Handoyo ke Sumatera lagi? Belum tahu juga. Oke, friends semuanya, jam 17:26 kita berangkat dari Terminal Pati dan selanjutnya kita bakalan mampir di Terminal Jati Kudus ya teman-teman. Ini adalah titik transit terakhir di PO Haryanto. Jadi titik transitnya itu yang pertama di Terminal Pati, yang kedua ada di Terminal Jati Kudus teman-teman. Kalau misalkan di Terminal Jati Kudus sudah selesai di transit dan udah lengkap penumpangnya, maka bisa langsung jalan ke tujuan masing-masing. Begitu teman-teman. Ini PO Haryanto udah semakin banyak di sini barengan sama HR20 sama HR113. Di sebelah sini juga ada HR071 teman-teman. Nah, itu minta basur itu. Kasihan udah minta basuri tapi nggak dikasih ternyata. Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju ke Bandung. Kita berhenti di sebuah SPBU. Ini kebetulan banyak sekali di Haryanto yang
ngisi sholat di sini ya. Dan ini dimanfaatkan kesempatan untuk transit ya teman-teman. Ada beberapa penumpang yang ditransit berpindah ke bis yang seharusnya di SPBU sini. Jadi krunya bilang penumpang HR 053 kalau nggak salah. Nah ini penumpangnya yang keberangkatan yang seharusnya dengan HM 5053 yang tadinya ikut sama HM 169 ini ditransit gitu ya, dipindah ke bis yang seharusnya. Jadi, kalau ingin ngono ingin alwene no. Sudah sampai di Terminal Jati Kudus ya teman-teman. Ternyata jam segini masih ramai. Akhirnya tibalah kita di titik transit terakhir, yaitu Terminal Jati Kudus. Kalau menurut Mas Arif ini selaku helper di HM 169 ini, transit itu gimana penumpangnya? Diprioritaskan penumpang utama bis HM 169 dulu. Kalau misalnya masih ada seat kosong sampai Terminal Kudus gitu, bolehlah diikutkan terus nanti dilangsir gitu kan. Kalau udah full seat ya mohon maaf gak bisa. Kenapa sampai Terminal Kudus? Karena disinilah semua armada bis Haryanto dari berbagai penjuru Muria Raya berkumpul. Ada yang dari Jepara, Bangsri, Kelet, Tayu, Sukolilo, Rembang, Lasem, Bojonegoro. Semua bersatu dan saling mentransitkan penumpangnya di Terminal Jati Kudus ini. Berarti bis Haryanto itu banyak banget ya. Dari Kudus aja sebanyak ini. Belum lagi dari Solo Raya, Jogja, Purwodadi, AE Raya. AE Raya tuh ya Ngawi, Madiun, Ponorogo, Magetan kalau ada sih. Terus juga Malang, Surabaya. Terus belum lagi dari Madura. Belum lagi nih ya, yang keberangkatan dari Jabodetabek menuju ke kota-kota tadi. Wah, kebayang nih kalau dikumpulin semua jadi satu. Udah kayak jambore nasional kali ya. Dari mana nih? Ada bis-bis IPDN. By the way, mohon maaf nih saya nggak bisa ngabsenin satu-satu, soalnya nggak hafal juga nih julukan sama rutenya. Hehehe. Ada kali ya 20 unitan bis di Terminal Kudus ini. Ayo 149 mas, monggo mas 149 mas. 149 3 orang goyang. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di Terminal Kudus dan di sini rame banget ya teman-teman. Maklum sih sekarang hari Ahad ya, malam Senin. Musimnya orang-orang balik ke perantauan teman-teman. Nah, ini sedang terjadi proses pergantian armada, bukan pergantian armada sih, lebih ke transit armada gitu ya. Jadi penumpang-penumpang bis yang ikut HM 169 akan berpindah ke armada yang seharusnya teman-teman. Ini ada berkumpul semua ini 120, ini 018. Ada macam-macam, sebelah sana tuh masih banyak lagi di sebelah sana. Insya Allah udah lama nih nggak ke Terminal Kudus, ternyata masih rame aja. Mantap. 018 New Tato berangkat nih. Oke friends semuanya, alhamdulillah tadi udah sempat sholat di masjid di depan sana. Nah lumayan ada waktu buat sholat, jadi dimanfaatkan biar nanti lebih nyaman lagi perjalanannya teman-teman. Nih sekarang beberapa bis sudah pada berangkat, ada juga yang masih baru datang gitu teman-teman. Nah ini kayak ini Salah tadi barusan datang, Ali Gajaya ini udah berangkat nih, udah mulai satu persatu meninggalkan Terminal Kudus. Ada Bar Solid juga baru berangkat, Bar Solid Sweet Plus. Nah yang tujuan Bandung belum berangkat nih teman-teman. Ini kalau bagasinya masih kebuka nih berarti masih ya cukup lama lah bisa dibilang. Kayak gitu teman-teman.
Ini ada yang mundur nih. HM berapa nih? HM 168. Julukannya apa ya julukannya? Gak ada julukannya. Mundur, terus nanti dia berangkat. Keren banget tuh LED-nya. Bisa ngalir gitu sebody. Ini ada yang mundur lagi nih. HM 157 body Zeppelin. Ini yang dari Bojonegoro tadi kalau nggak salah. HM 157. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jam 19.29, setengah 8 malam. Kita berangkat dari Terminal Jati Kudus ya teman-teman. Nih udah mundur, terus kita ambil posisi untuk persiapan berangkat. Nah ini kita lihat bisnya udah pada berangkat. Banyak banget dan jangan mulai sepi nih. Hariantonya tinggal satu tuh. HM berapa tuh? 53 kalau nggak salah. Oh nggak ada keterangan, nggak kelihatan. Oh masih ada tuh beberapa. Sini ada BJU. Nah ini antri keluar nih. Di depan sana ada Shantika. Ini kita sedang ngantri untuk keluar. Antrinya sampai di sini nih antrinya. Mai ke ono. Dapat info kalau di daerah Demak itu ada perbaikan jalan. Nah, kemungkinan besar nih itu yang menyebabkan kemacetan sepadat ini. Sampai-sampai jalur yang menuju ke arah barat itu dibukain kontraflow. Kalau kontraflow gini tuh ngingetin zaman kejayaan jalur Pantura ya. Istilahnya tuh buka jalur. Jadi kalau misalkan pas lagi macet panjang gitu, bis-bis pada kontraflow tuh satu jalur di sebelah kanan itu dibuka gitu kan. Ayo, siapa nih yang pernah ngalamin masa kejayaan jalur Pantura? Satu sisi, satu ruas sih sebenarnya
perbaikan jalan ya teman-teman. Jadi yang dibuka hanya satu ruas aja, yang bagian kiri harusnya ada 2 lajur, jadi yang dibuka hanya 1 lajur aja. Makanya tadi ada bottleneck dan ya terjadi penumpukan kendaraan gitu. Kalau bis-bis yang menjemput penumpang di daerah Kalibanteng dan Krapyak biasanya bakal dilewatin Jalan Yosudarso Semarang ini. Atau kalau saya boleh sebut, ini tuh Jalan Lingkar Utara gitu ya. Nah, di jalur ini kita melintas di dekat PLTU Semarang dan Pelabuhan Tanjung Mas. Cuman sayangnya kalau malam dan hujan lebat kayak gini ya nggak begitu kelihatan sih. Nah, enaknya tuh kita menikmati suara deru hujan. Syuah dupol pokoknya.
Wah. Wah. Bakal muncul aneh-aneh. Setelah sekian lama, akhirnya saya pun menikmati sajian di rumah makan Menara Kudus ini. Biasanya sih menunya itu yang favorit nasi goreng. Selain itu juga ada menu-menu yang lainnya seperti nasi rames, soto ayam. Malah dulu kalau nggak salah pernah ada nasi pecel gitu ya. Nah nggak tahu tuh nanti ada apa nggak. Kita bakalan lihat deh kayak apa menunya.
Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai juga di rumah makan Menara Kudus ya teman-teman. Udah sekian lama nggak kesini, akhirnya mampir lagi di sini teman-teman ya. Nah ini masih banyak sekali bis-bis Haryanto yang parkir di sini. Ini barengan ada berapa unit nih? Banyak lah pokoknya. Ya, ramai banget. Yuk, saja kita mau makan dulu. Kita menikmati sajian makan malam dari rumah makan Menara Kudus ini. Mantap. Mumpung antriannya masih cukup panjang, jadi kita review snack dulu ya teman-teman. Tadi itu di bagian snack setelah berangkat dari Terminal Kudus teman-teman. Nah snacknya itu kayak gini bentuknya, simple, ada 3 macam. Yang pertama tuh ada toast, ini tuh kayak semacam snack jagung gitu, kayak tortilla gitu. Terus ada roti juga, merek Rama Bakery. Di sini ada tulisannya PO Haryanto, cakep ya. Air minumnya 300 ml merek Kaki. Mbak, berapa aja tuh? Ini kita lihat ya. Oke teman-teman, kayaknya nasi goreng enak deh. Soalnya tuh menunya cuman sayur lodeh gitu pakai telur. Kita nasi goreng aja yuk, katanya nasi goreng paling ujung. Ini ada bakso, soto ayam sorry. Nasi goreng ini enak nih. Sini aja deh. Nasi goreng lauknya ada telur, mantap. Oke teman-teman, udah ngambil makanannya ya. Kali ini kita ambil menu nasi goreng teman-teman. Di sini tuh ada 3 macam menu, ada nasi goreng, nasi rames, sama soto ayam. Nasi ramesnya sih kayaknya kurang menarik ya menurut saya, jadi saya pilih nasi goreng aja. Ini snacknya yang tadi isinya roti, terus snack toast sama air minum. Kita singkirkan diri dulu. Menu utamanya nasi goreng pakai telur sama timun. Terus minumnya teh. Yuk, sekarang kita coba dulu ya makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya oke. Manis tapi nggak terlalu yang manis banget gitu. Kita coba nasi gorengnya ya. Nasi goreng Menara Kudus itu memang favorit ya. Beberapa teman-teman kalau makan di rumah makan Menara Kudus itu menunya nasi goreng. Telurnya telur ceplok. Oke sih rasanya. Saya kasih nilai 7,5/10. Nah, karena cuma nasi goreng sama telur jadi ya gitu aja. Ya, kita makan dulu ya. Jam 22.53 mau jam 11 ya. Ini kita sudah diberangkatkan lagi dari rumah makan Menara Kudus teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bandung, dan kira-kira bakalan tiba di Bandung jam berapa? Kayaknya sih sekitaran jam 3-an ya nyampenya, karena jam segini aja masih di Kendal gitu. Curangnya gitu. Udah tahu orang di situ ribut kayak gitu, udah tahu istrinya mengamuk kan, tapi masih aja gitu. Belajar sifat dewasa. Oke rekan, setelah mengikuti perjalanan dari Bojonegoro dan akhirnya menikmati sajian makan malam di rumah makan Menara Kudus, rasanya tubuh saya udah nggak sekuat dulu ya buat begadang gitu. Alhasil saya pun memutuskan untuk tidur, mengingat esok hari setibanya di kota Bandung saya mesti lanjut bekerja. Sayang banget sih, padahal driver keduanya itu adalah Mbah Yadi.
salah satu driver yang dikenali di kalangan pecinta bis Haryanto. Pembawaannya tuh nyaman dan banter satset gitu loh. Terbukti dari Weleri sampai Bandung itu waktu tempuhnya sekitar 4 jam aja. Sesekali saya kebangun dan melihat aksi Mbak Yadi ini menyalip bis-bis yang ada di depan. Itu ya mantep gitu loh. Cuman waktu itu sayangnya saya udah ngantuk gak ketahan gitu ya. Jadi cuman lihat kayak liatin aja gitu aksinya satsetnya gitu. Dan gak sampai ngerekam gitu. Mohon maaf ya. Satu hal yang sering saya temui setiap kali naik bis menuju Bandung itu ada penumpang yang kebablasan. Jadi biasanya tuh mereka mau turun di Cileunyi atau Cibiru, tapi ternyata bis itu posisinya udah deket sama terminal Cicahem. Artinya ya kelewatan gitu ya. Dan hal ini tuh mungkin kadang bikin kru rada jengkel ya, karena udah diworo-woro berkali-kali tapi masih aja ketiduran. Ini tuh jadi agak dilema gitu ya. Di sisi lain kru tuh udah ngasih tahu, tapi di sisi lain mungkin penumpang masih belum familiar dengan kota tujuannya. Nah, saran saya nih sebagai sesama penumpang, lebih baik tuh pasang alarm. Bisa tanya ke kru kira-kira nyampe kota tujuan tuh jam berapa. Biasanya sih pagi subuh gitu ya, katakanlah jam 4 gitu. Nah, bisa tuh dipasang alarm setidaknya 1 jam sebelum estimasi, atau sekitar jam 3-an gitu ya. Jadi setidaknya tuh bisa buat siap-siap dulu gitu. Selain itu bisa juga tuh manfaatin HP-nya buat ngecek posisi di peta. Nah, tinggal buka di Google Maps setiap kali kebangun dari tidur, cek aja tuh lokasi saat ini, kemudian di direction ke kota tujuan. Ketahuan tuh jarak sama estimasi waktunya. Kalau sekiranya estimasi waktu itu udah lebih dari 2 jam itu oke lah buat lanjut tidur lagi. Tapi kalau misalkan udah kurang dari 1 jam nih estimasinya, artinya kan udah deket tuh. Sebisa mungkin segera bangun gitu ya dan siap-siap gitu. Tapi kalau udah terlanjur kelewat, beranikan diri buat tanya ke kru. Tempat turun terdekat yang aman itu di mana? Jadi kita bisa naik angkutan umum lainnya buat kembali ke titik tujuan kita atau menunggu jemputan di tempat yang aman gitu. Misalnya di terminal kalau yang udah rame dan banyak aktivitas gitu, atau di masjid, SPBU, atau mungkin di kantor polisi terdekat. Yang itu tadi sekedar saran berdasarkan pengalaman saya ya. Alhamdulillah saya pun pernah ngalamin kebablasan karena ketiduran gitu. Hehehe. Oke rekan, sekian perjalanan Nunutrip dari Bojonegoro menuju Bandung dengan bis Haryanto 169 Cadas Pangeran. Bisa dibilang ini trip terakhir ya, karena dapat info kalau HM169 ini udah digantikan armada lain yang lebih fresh gitu. Untuk catatan waktunya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kesimpulannya perjalanan cukup nyaman, walau dari Bojonegoro sampai rumah makan itu mesti puasa dulu. Baiknya sih bawa bekal yang cukup ya. Dari sisi armada udah cukup oke ya menurut saya, nyaman, pembawaan drivernya juga nyaman, satset gitu. Dan yang paling senang itu krunya juga ramah-ramah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian juga. Dukung terus Nunutrip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunutrip upload setiap minggunya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.